Nah, adapun visi KPLN adalah terwujudnya kebersamaan dan rasa aman dan meningkatnya kesejahteraan para anggota dalam mengarungi masa purna bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Selamat siang, Pak Bambang. Bambang. Apa kabar, Pak? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Bapak juga kan? Alhamdulillah, Ya, kelihatan ceria sekali hari ini. alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, baik para pemirsa IKPLN TV, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi saat ini dengan program podcast IKPLN TV edisi spesial. Kenapa spesial? Karena kita kali ini bersama narasumber yang spesial yaitu Ketua Umum IKPLN Pak Bambang Praptono. Baik, sekali lagi selamat siang Bapak, Pak Bambang. Ya, selamat Semoga siang, sehat Pak. selalu. Ya, sama-sama. Semuanya teman-teman IKPLN di seluruh Indonesia. Ah ya, gimana kabar Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. bersemangat, siap menghadapi Munas. Izin di tengah kesibukan Bapak yang tentunya luar Ya, biasa, kami ingin mohon waktu Bapak sedikit untuk ya, bincang-bincang ngobrol-ngobrol tentang IKPLN dan juga tentang rencana kegiatan IKPLN ke depan. Infonya ini bulan depan akan ada acara besar kira-kira gitu Pak ya. Nah, nanti Insya acara Allah, Pak. besar itu apa? Kita akan dengar langsung dari Ketua Umum IKPLN. Baik, sebelum itu Pak Bambang, tentang IKPLN. Di sebagian orang taunya ini adalah organisasi yang menampung para pensiunan PLN. Sebagian orang taunya itu aja sih Pak, sebatas itu saja. Bisa dijelaskan Pak, sebenarnya IKPLN ini apa gitu, kemudian nanti juga asbab asal usulnya seperti apa. Ya, Silakan Pak. ya. Izin saya menyapa Pak Bambang ini teman-teman IKPLN di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai eh, Talaut Pulau ya, Rote. sampai dengan Marote. Dan tentunya puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan hadirat bisa kita berkumpul bersama dalam acara podcast ini. Mudah-mudahan kita di dalam acara ini yang harapannya tentunya akan berlangsung secara berkelanjutan ya. Sekaligus pada kesempatan yang Ya, baik ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, rekan saya menyampaikan bahwa IKPLN ini merupakan suatu organisasi para pensiunan PLN. Nah, di dalam organisasi ini kita mempunyai tugas, jadi organisasi perkumpulan pensiunan yang pada awalnya organisasi ini merupakan salah satu dari organisasi perkumpulan pensiunan Departemen Pertambangan dan Energi atau yang disebut PPDP PPDPE yang ya. Ya. ya, yang diinikan yang munasnya pada tanggal 7-8 Februari tahun 2001 dan akhirnya ditetapkanlah kita sebagai organisasi pensiunan PLN menjadi KPLN pada tanggal 8 Februari dengan pengurus barunya. Jadi Oh, akhirnya 8 Februari ini ya kita juga bulan depan 8 Februari ini merupakan hari lahirnya organisasi IKPLN yang sekaligus kita jadikan tanggal diawalinya Munas IKPLN. oh baik. 8 Februari ya. Oh berarti sebentar lagi ulang tahun ini. Bulan Iya depan betul ya Pak ya. Pak. Ya dan Iya, iya. Baik. IKPLN berdasarkan SK Direksi PLN nomor 227 Mm-mm. garing DIL garing 2008 tanggal 11 Juli 2008 menyatakan bahwa IKPLN merupakan wadah satu-satunya para pensiunan pegawai PLN. Tidak ada duanya, Satu-satunya ya. satu-satunya. Baik. Eh Tadi Bapak sampaikan 8 Februari sebagai ulang tahun PLN. Nanti kita bicara tentang ulang tahun itu Pak. Ya, Dan ini juga
satunya wadah bagi para pensiunan PLN Group, kira-kira begitu. Tapi sebelumnya, em, saya ingin tahu Pak, visi dan misinya IKPLN itu seperti apa Pak? Ya, memang sebagai perusahaan atau sebagai perkumpulan atau sebagai paguyuban, kita harus mempunyai visi, misi, dan tata nilai. Nah, adapun visi KPLN adalah terwujudnya kebersamaan dan rasa aman dan meningkatnya kesejahteraan para anggota dalam mengarungi masa purna bakti. Hmm. Dan misi IKPLN adalah meningkatkan kebersamaan dan lingkungan yang kondusif bagi para anggota agar tetap terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohaninya, dan memberdayakan kompetensi dan potensi insani para anggota. Dan yang terakhir adalah mendorong para anggota tetap berkontribusi positif bagi kemajuan keluarga besar PLN. Dan ini juga kami tambahkan ada satu tata nilai yang memang harus kita pegang sebagai tata nilai bagi pelaksanaan organisasi KPLN yang kita sebut, yang kita singkat sebagai si pesan, itu adalah singkatan dari tata nilai, syukur dan ikhlas, peduli dalam kebersamaan, sadar kesehatan, dan amanah. Oh iya, iya. Baik, wah ini mulia sekali kalau melihat visinya tadi Pak, ya terwujudnya kebersamaan, kemudian rasa aman dan meningkatnya kesejahteraan anggota begitu Pak ya. Dan juga Ya, tadi lihat ada tata nilai, ternyata IKPLN juga memiliki tata nilai, tadi ada syukur, ikhlas, peduli dalam kebersamaan dan seterusnya tadi. Baik Pak, jadi yang utama adalah bagaimana menjadikan para pensiunan PLN itu senantiasa sejahtera dan meningkatkan kesejahteraan dan juga tadi Bapak sampaikan bagaimana tetap bisa berkontribusi begitu Pak ya ya, di dunia kelistrikan yang itu merupakan kompetensi dari para anggota IKPLN. Jadi begini Pak, kami mendengar IKPLN ini kan sebagai semacam perkumpulan, tapi infonya juga sudah berbadan hukum begitu Pak ya? betul, betul. Bisa disampaikan Pak, gimana? Ya, memang kita sudah berbadan hukum sejak 2017 dan 2017. 2017 dan Hmm. dengan berbadan hukum ini tentunya kita menjadi lebih pasti bentuk organisasinya, di mana organisasi kita ini mempunyai keleluasaan untuk membentuk, tentunya dalam hal ini ada anak perusahaan, sehingga dengan anak perusahaan ini kita bisa mengembangkan bisnis yang tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga menciptakan kesempatan untuk berkarir kedua ya tentunya setelah pensiun dengan membentuk anak perusahaan PT IKA Maju Sejahtera yang kita sebut IKAMAS Oh, yang Ikamas ya. Hmm. bergerak di beberapa portofolio bisnis, dan pada intinya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan teman-teman PLN yang mempunyai kompetensi yang sangat diperlukan saat ini, terutama di subsektor ketenagalistrikan, terutama dalam rangka menghadapi masa pencapaian dari net zero emission pada tahun 2060. Oh, iya. Oh, jadi sudah ada anak usaha tadi ya, PT Ya, Ikamas yang di situ juga IKAMAS. Ya, memberdayakan para anggota begitu Pak ya, menampung para anggota iya, yang masih memiliki kompetensi di bidang listrikan. Nah, dan Bapak sebutkan juga ya, tadi untuk mendukung net zero emission gitu Pak ya. net zero Artinya emission berarti di KPL ini juga care ke situ juga Pak ya. betul, betul, Pak. Jadi terus terang dengan adanya anak perusahaan ini, kita bisa bisa memobilisasi kompetensi yang ada di teman-teman di KPLN untuk tetap berkiprah. Karena terus terang dalam rangka menghadapi NZT ini,
sektor ini, terutama di Indonesia, adalah kekurangan tenaga-tenaga ahli di bidang kelistrikan, dan sampai dengan tahun 2060 listrik akan tumbuh 6 kalinya. Jadi yang sekarang ini baru 300 TWh, nanti akan harus sampai dengan sekitar 2000 TWh. Artinya akan bertumbuh 7 kalinya, 6 sampai dengan 7 kali. Wah, luar biasa. Dan itu akan membutuhkan dana yang sangat besar, maka dalam menghadapi era ini kita membentuklah Hekamas untuk turut berpartisipasi dalam menggerakkan semua kapasitas yang kita punyai di dalam lingkup IKPLN. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini IKAMAS, PT IKAMAS, IKA Maju Sejahtera semakin maju dan bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Baik, Pak. Saya juga mendengar, Pak, saat ini kan ada konsep 4 pilar PLN grup atau keluarga PLN gitu. Bagaimana Pak IKPLN mengoptimalkan konsep ataupun pola 4 pilar ini untuk mencapai visi dari IKPLN tadi Pak? Gitu. Bagaimana Pak? Ya, Kira-kira. jadi memang kita sudah ada semacam keberpihakan ya dari unsur-unsur utama 4 pilar ini, dan 4 pilar ini adalah terdiri dari PLN, ya tentunya sebagai korporasi besar, dan ada DP PLN, dana pensiun PLN, yang mengelola iuran-iuran pensiunan dulu sehingga bisa memberikan manfaat pasti ya kepada para pensiunan di seluruh Indonesia yang sekarang sudah 46.200 46 kira-kira, ribu ya. 46.000, dan juga ada YPK, Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. Mm-mm. Jadi Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN yang kita sebut YPK ini, dia itu juga mengembangkan bisnis. Nah, hasil dari bisnis ini ya, itu tentunya akan kembali kepada pensiunan untuk mensejahterakan, di samping juga karena YPK PLN dan juga anak-anak perusahaan DP PLN ini yang juga bergerak di banyak bidang, maka bisa tentunya menarik teman-teman pensiunan juga untuk aktif di dalamnya, dan hasil dari situ akan disumbangkan kepada teman-teman IKPLN dalam bentuk memberikan bantuan uang duka yang selama ini kita terima dari Membuka. PKPLN, dan tentunya kita bekerja sama dengan DPPLN dalam memutahkan data ulang ya. Tentunya ini juga bisa merupakan masukan dari kepada IKPLN daerah, dan DPPLN ini dalam bagian dari bisnisnya yang tentunya akan memperbesar yang kita sebut revenue dari DPPLN, yang kalau memang itu yang disebut RKD, rasio kecukupan dananya cukup besar, maka itu akan muncullah MP tidak sampai 12, jadi MP 13, yang mungkin sudah Alhamdulillah. dirasakan oleh teman-teman IKPLN di daerah pada bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2025. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di 13, tapi 14 dan 15. Amin, amin. Dan juga di sini saya tambahkan, jadi 4 pilar ini, terutama di PPLN anak perusahaan di JPK PLN, bisa bersinergi dengan PLN dan juga IKPLN yang disebut sebagai PLN Incorporated. PLN Incorporated ya. Ya. Incorporated ya. Oke. Mhm. Baik, 4 pilar PLN. Ada PLN Group, dana pensiun PLN, YPK PLN, dan juga IK PLN. Tentunya semakin hari semakin erat dalam menjalin kolaborasi. Dan dari perspektif IK PLN ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, Baik, mungkin bisa saya Bapak. tambahkan izin, Pak. Ya, Bisa Pak. saya tambahkan izin, Pak. Ya, ya. Jadi masing-masing mempunyai peran, Pak, yang berbeda. Dari PLN itu tentunya bantuan yang selama ini kita rasakan adalah dalam rangka program TJSL, Pak. TJSL TJSL dengan PLN. YBM PLN, Yayasan Baitul Mal PLN, dalam hal memberikan bantuan perbaikan untuk rumah sehat,
Oh ya, memberikan bagi pensiunan PLN yang terkena musibah seperti kebakaran, banjir maupun bencana alam. Dan juga di dalam hal ini kita dengan PLN juga diminta ya Dewan Pakar ya, IKPLN untuk memberikan kajian-kajian yang menyangkut sektor, terutama masukan-masukan terhadap eh, program transisi energi pemerintah, sehingga permasalahan-permasalahan bisa diberikan rekomendasi-rekomendasi yang yang merupakan solusi dari sektor, sehingga sektor ini kita harapkan sektor ketenagalistrikan yang bisa tentunya bisa dalam hal trilema tentunya andal, berkualitas, berkecukupan, eh, terjangkau dan berkelanjutan. baik Pak, terima kasih. Jadi di eh, IKPLN ini ada juga organ yang namanya Dewan Pakar ya Pak ya, yang memberikan Pakar. rekomendasi-rekomendasi dan pemikiran-pemikiran kepada PLN maupun kepada pihak-pihak yang lain. Baik Bapak, kembali ke tadi yang ulang tahun, informasinya kan bulan depan ini akan berarti kalau tadi Bapak sampaikan 2021 lahirnya 2001 lahirnya IKPLN, artinya tahun ini adalah ulang tahun yang ke-24 Pak ya. Pak, ya. Baik, 24. Infonya juga akan diselenggarakan Munas atau Musyawarah Nasional. Bisa dijelaskan Pak? Jadi Munas merupakan forum tertinggi dari seluruh anggota IKPLN, dan di dalam program Munas ini kita mempunyai acara, terutama di sini ya program utamanya pelaksanaan Munas adalah memilih ketua umum IKPLN untuk masa ketua umum IKPLN untuk masa bakti 4 tahun ke depan. Jadi untuk yang Munas 8 Februari tahun 2025 ini akan mempunyai periode dari 2025 sampai dengan 2029. Juga Munas yang dengan tema memperkokoh kebersamaan dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memberdayakan dan mesejahterakan anggota. Jadi ini tentunya tema yang sangat memberikan semangat, dan di dalam itu juga akan menyampaikan pertanggungan jawab dari kepengurusan periode 2021 sampai dengan 2025, dan juga akan disusun suatu rencana program untuk 4 tahun ke depan, untuk tahun 2025 sampai dengan 2029, yang dimana akan dibentuk pengurusan baru dengan ketua umumnya juga yang baru. Dan mudah-mudahan dengan pengurusan yang baru ini kita bisa terus menumbuh kembangkan IKPLN untuk tetap dapat meningkatkan, tentunya menjaga PLN tetap jaya dan IKPLN tentunya sejahtera. Sejahtera. Baik, oh ini jadi Bapak mulai menjadi masa tugas sebagai Ketua Umum sejak 2021 sampai 2025 Pak ya. Jadi Ya, sekarang betul. akan diselenggarakan Munas, tadi agendanya saya tangkap tadi yang Bapak sampaikan, yang pertama pemilihan Ketua Umum, kemudian yang kedua pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban pengurus 2021 sampai 2025 dan juga program kerja 2025 sampai 2029. Tentunya kita sebagai anggota IKPLN sangat berkepentingan untuk mensukseskan Munas tersebut. Barangkali ada pesan-pesan lagi Pak terkait dengan suksesnya atau eh, rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional IKPLN 2025 ini yang rencana akan diselenggarakan pada tanggal 9 ya, 9 Februari Ya, tahun 2025. Silahkan Pak, ada pesan-pesan lagi ya, ada atau pesan tambahan pantun? informasi Pak. Jadi untuk Munas ini ketua umum yang baru tentunya pada kesempatan yang baik ini saya pribadi dan juga pengurus yang lama yang akan berakhir masa jabatannya, kepengurusannya, mengucapkan tentunya banyak terima kasih kepada teman-teman IKPLN yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita,
Dan tentunya bentuk pelayanan yang kita berikan kepada teman-teman selama ini ada tentunya ketidaksempurnaan, ada kehilafan, dan ada mungkin salah kata. Dan pada kesempatan yang baik ini kami mohon untuk dimaafkan. Dan untuk selanjutnya dengan kepengurusan baru, marilah kita dukung pengurus baru ini dengan semangat yang tinggi, karena ini merupakan suatu kebersamaan kita, merupakan wadah kita untuk tetap eksis di dalam dunia kita, dunia di dalam sektor ketenagalistrikan. Dan karena IKPLN merupakan suatu organisasi besar dengan keanggotaan yang cukup banyak, dan marilah kita jaga sama-sama, terutama dalam hal kekompakan. Karena organisasi besar ini ya seperti juga halnya tumbuhan, kalau tumbuh besar dan tinggi, tentunya gangguan-gangguan ini juga tidak bisa kita abaikan. Tapi saya yakin dengan kebersamaan kita sesuai dengan tema tadi dan kolaborasi kita dan semangat kita, mudah-mudahan IKPLN dan teman-teman semua dapat tumbuh berkembang dengan segala aktivitasnya, tetap menjaga olah pikir, olah fisik, dan mudah-mudahan juga olah batin, sehingga kita menjadi manusia yang memang bisa beramal secara baik, bisa berkiprah secara baik, dan masih tetap terus memberikan dharma baktinya kepada bangsa dan negara ini, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah yang tentunya dengan disertai keikhlasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Bambang Dwi. Ini sama-sama Bambang nih namanya nih. Satu marga. Iya. Baik, Pak Bambang, kami juga tentunya kami semua mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak beserta seluruh pengurus IKPLN Pusat dan juga IKPLN Daerah periode 2021 sampai 2025. Luar biasa ini terus memberdayakan anggota, terus meningkatkan kesejahteraan anggota. Demi tadi tidak hanya kesejahteraan anggota, tapi juga bagaimana berkontribusi terhadap dunia kelistrikan. Tentu ini sesuai dengan slogan kita yang sering kita gaungkan, yaitu PLN Jaya dan IKPLN Sejahtera. Saya kira demikian, Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya dan juga informasi dan juga semangat spirit untuk kita semua. Baik, pemirsa IKPLN TV, dimanapun Anda berada, demikian tadi adalah podcast edisi spesial dengan narasumber Ketua Umum IKPLN, Pak Bambang Praptono. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat dan bahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya teman-teman. Salam sehat, sukses selalu. Ya, amin, amin. Like, komen, dan share video ini ya Sobat IKPLN TV, dan jangan lupa subscribe karena akan ada video-video terbaru setiap harinya.